Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Mika Putri dengan NPM 2478282 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 4C. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan praktik hands-on untuk memenuhi penugasan mata kuliah jaringan komputer 3, tepatnya di modul 6.4.5 paket tracer, yaitu konfigur static NAT. Karena sebelumnya saya sudah mendownload file paket tracernya, jadi sekarang kita langsung buka di paket tracer aja ya. Angka pertama, kita isi user profile kita terlebih dahulu menggunakan nama kita. Oke, kita oke. Dan yang kedua, kita pilih aktivitasnya menggunakan tampilan dock supaya lebih mempermudah. Oke, sekarang kita coba cek apakah user profile yang sudah berubah. Oke, sudah ya. Jadi di sini seperti biasa, di sebelah kanan ada topologi. Lalu di sebelah kiri ada instruksi tugasnya, praktikumnya. Di yang pertama, di objektif satu tujuan dari praktikum ini ada 3. Yang pertama, di part pertama kita akan tes akses without NAT, lalu yang kedua kita configure static NAT, dan yang ketiga tes akses with NAT. Kita baca terlebih dahulu untuk skenario praktikumnya ya. In IP version 4, configured network, client and server use private addressing. Before packet with private addressing can cross the internet, they need to be translated to public addressing. Servers that are accessed from outside the organization are usually assigned both a public and private static IP address. In this activity, you will configure static NAT so that outside devices can access and insert server at its public address. Oke. Jadi pada network yang dikonfigurasikan menggunakan IP versi 4, klien dan juga server itu menggunakan IP address private address gitu. Sebelum paket dengan private address dapat melewati internet, paket tersebut perlu diterjemahkan ke public address. Server yang diakses dari luar organization biasanya diberi IP address static, public, dan private. Dalam aktivitas ini, kamu akan mengkonfigurasi NAT statis sehingga perangkat eksternal dapat mengakses server internal di public address. Kita masuk ke instruksi saja. Yang pertama kita akan tes akses without NAT. Step 1. Attempt to connect to server using simulation mode. Switch to simulation mode. Oke, sudah. From PC1 or L1, use the web browser to attempt to connect the server 1. Web package at 172.16.16. Continue to click the forward button. Notice how the packet never leave the internet code. The attempt show file. PC1 or LAN 1, oh sama aja. Kita fast forward, kita perhatikan. Oh, dari internet ke PC1. Oke. Selanjutnya exit simulation mode.
From PC1 ping the R1 S0/0/0 interface, yaitu IP-nya 20.165.20.201.2. The ping should be sukses. Kita ping ke R1 dengan interface serial 0/0/0. Pingnya harusnya berhasil, katanya. Oke, berhasil ya, replay semua, berarti berhasil. View R1 routine table and running config. View the running configuration of R1. Note that there are no command referring to NAT. An easy way to confirm this issue the following command. Lihat konfigurasi yang sedang berjalan pada R1, pastikan bahwa tidak ada perintah yang merujuk pada NAT. Cara mudah untuk memverifikasi hal ini dengan menjalankan perintah show run include NAT. Verifikasi the routing table does not contain entries referring to the IP network partition for PC1L1. Verifikasi tabel routing tidak berisi entry yang merujuk alamat. Okay, verify that NAT is not being used by R1. Kita masuk ke langkah kedua. Configure static part kedua, configure static NAT. Configure static NAT statement. Refer to the topology, create static NAT transition to map the server one inside address to its outside address. Salin ya, sesuai instruksi supaya tidak terjadi error, saya aman, makanya kita salin saja. Oke, step 2, configure interface. Configure the G0/0 interface as the inside interface. Kita masuk ke interface G0/0. Kita set IP NAT inside. Oke, configure the S0/0 public interface as in outside. Berarti sekarang ke interface S0/0. Ini IP NAT outside. Okay. Test access with NAT. Step 1, the verify connectivity to the server 1 package. Open the command prompt on PC1 or L1. Ping the public server address for server mapping should be success. Satu 172.16.16.1. Ini inside-nya dia uncrashable. Coba outside 4.150.1. Oh, dia berhasil. Kita cek IP. Oke, ping berhasil ya.
Verify the both PC1 and L1 can now access the server 1 web package. Iya, cepat sekarang. 172.16.16.1. Request time out. Coba ke 4.100.50.1. Oke, server 1 berhasil. Coba L1. Inside harusnya request time out ya. Ini harusnya request time out karena ke inside. Oke, request time out. Coba sekarang ke outside. Ini harusnya berhasil. 64.100.50.1. Oke, berhasil. Welcome to server 1. View NAT translation. Use the following command to verify the static NAT configuration on R1. Kita ke router 1. Kita cek. Pertama, show running config. Kita salin semua saja. Sekalian nanti kita lihat satu-satu. Yang pertama, show running config. Di sini ya. Jadi di sini hostname-nya R1. Oke, show IP NAT translation. Sini terlihat inside-nya 450.180 untuk TCP. Inside lokalnya ini inside global, inside lokalnya 172.16.16.180 untuk TCP. Oke. Kita Oke, untuk show IP NAT statistik ini total translation-nya ada 3, 1 statistik, 2 dynamic, 2 extended. Outside interface-nya di serial 0/0/0, inside interface-nya Gigabit Ethernet 0/0, hits-nya 17, miss-nya 6, expire translation-nya 4, dynamic mapping. Oke, sudah selesai ya. Di sini terlihat completion sudah 100%, artinya praktikumnya sudah sesuai dengan interupsi dan bernilai 100. Kita cek result, ya pasti terchecklist semua. Sudah, berarti praktikumnya sudah berhasil dan sudah selesai semua ya. Jadi mungkin pada video kali ini itu saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.